Hai teman-teman, selamat datang di video proyek belajar kelompok kami. Video ini guna memenuhi tugas yang diberikan oleh guru pembimbing sejarah kami, yaitu Bu Intan Kumalasari. Materi dalam video ini ialah mengenai kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Kali ini kami akan membahas salah satu kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, yaitu Kerajaan Pontianak. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu saya sendiri, Rizky Davalan Harepa, Mahmud Fauci, Cindy, dan Bayu. Kami akan menjelaskan seluk-beluk kerajaan Pontianak secara satu persatu. Disimak videonya ya. Yo, masih bersama dengan saya, tentu saja Rizky Davalan Harepa. Sekarang kita akan masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Kesultanan Pontianak. Sebelum itu, kita akan membahas tentang masuknya Islam di Kalimantan. Nah, di Kalimantan Barat itu, Islam masuk pada abad ke-15 dan prosesnya secara perorangan, bukan secara organisasi. Islam menyebar di Kalimantan Barat melalui 2 jalur, yaitu Islamisasi pesisir pantai barat dan selatan, dan Islamisasi di daerah pedalaman atau sering disebut dengan jalur timur. Di pesisir barat, yaitu di daerah Sambas, Islam diperkenalkan oleh Raja Tengah dari Sarawak. Sementara di pesisir pantai selatan pula, Islam dibawa oleh seorang ulama dari Hadramaut, yaitu Habib Hussein Al-Qadri. Untuk di jalur timur, Islam disebarkan oleh ulama dari Banjarmasin, yaitu Muhammad Saman dan Cik Samad dari Sarawak. Di Kalimantan itu teman-teman, ada 4 pola Islamisasi, yaitu secara langsung, tidak langsung, transaksi dagang, dan pengangkatan pejabat. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, yaitu secara langsung. Artinya, seorang raja atau penguasa lokal mendapatkan kesan langsung keutamaan dari seorang ulama yang datang di kerajaannya itu. Lalu, raja tersebut kemudian menyatakan keislamannya dan mengajak seluruh pejabat kerajaan untuk memeluk Islam. Tidak lupa pula dengan rakyatnya ya. Yang kedua, secara tidak langsung, penguasa-penguasa lokal menerima baik kedatangan ulama penyebar ajaran agama Islam tersebut, dan para penguasa lokal tersebut memberikan kekuasaan kepada mereka untuk mengajarkan agama Islam. Sebagian dari mereka pula dikawinkan dengan keluarga istana. Yang ketiga, melalui transaksi dagang. Artinya, para pedagang muslim yang umumnya datang dan kemudian bermukim di daerah pertemuan sungai melakukan transaksi dagang dengan penduduk lokal. Sebagian penduduk lokal tertarik dengan agama yang dianut oleh para pedagang muslim tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengangkatan pejabat. Artinya, tokoh-tokoh masyarakat yang berjasa bagi kerajaannya biasanya diangkat oleh raja menjadi pejabat. Contohnya sebagai penasehat. Jadi sering para ulama tersebut diangkat menjadi penasehat-penasehat kerajaan. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang sejarah Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak. Kesultanan yang pendirinya ialah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, berdiri pada tanggal 23 Oktober 1771, menjadikannya sebagai kesultanan termuda di dunia dalam catatan sejarah. Walau dinobatkan sebagai kesultanan termuda, kehidupan kesultanan ini berlaku cukup singkat, yaitu hanya 179 tahun saja, dengan satu dinasti pemimpin, yaitu dinasti Al-Qadri dengan 8 orang sultan. Kesultanan ini mempunyai latar belakang pendirian yang sangat panjang. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Namun yang kita bahas di sini bukan Pontianak yang sekarang, tapi yang kita bahas adalah Kesultanan Pontianak yang dulu.
Kesultanan Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ia merupakan anak dari seorang ulama keturunan Hadramaut, yaitu Habib Husin Syarif Al-Qadri. Di usianya yang ke-18, ia dikawinkan dengan Utin Chandramidi, yang merupakan putri dari Opung Danging Menamban dengan Putri Kesumbal. Perkawinannya ini dapat memperkuat kedudukan ayahnya sebagai ulama di kerajaan itu dan mempererat hubungan 3 kerajaan, yaitu Matan, Mempawah, dan Luwuk. Setelah ia menikah, ia diberi gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ia mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang sambil menyebar agama Islam. Ia tumbuh menjadi pedagang muda dan pergi berlayar ke berbagai tempat, serta mengumpulkan modal yang besar. Setelah berlayar ke sana kemari, ia kembali ke Mempawah untuk meningkatkan kembali modalnya. Pada tahun 1767, ia meninggalkan Mempawah dan pergi ke kerajaan Banjarmasin. Ini sama halnya dengan merantau. Banjarmasin pada masa itu merupakan kota kerajaan dagang yang maju. Setelah setahun di Banjar, tahun 1768, ia menikahi putri Raja Banjar yang bernama Syarifah Anum atau Ratu Syaranum dan memperoleh gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam. Setelah beberapa lama kemudian, kedua orang tuanya pun wafat, dan hal ini yang mendorong ia untuk mencari pemukiman baru sebagai pusat perdagangan dan kerajaan baru. Setelah bermusyawarah dengan saudaranya, mereka memilih untuk meninggalkan Mempawah. Pada tahun 1771, Pangeran Al-Qadri dengan keluarganya menuju pemukiman baru dengan satu konvoi besar. Setelah 4 hari perjalanan, mereka sampai pada sebuah pulau kecil yang dinamai dengan Batu Layang. Tempat ini sekarang dijadikan tempat pemakaman keluarga Kesultanan Qadriyah. Dari sinilah mereka melanjutkan perjalanan. Pada subuh hari Rabu tanggal 14 Rajab 1185, bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771, rombongan Pangeran Abdurrahman memasuki kawasan perairan di pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak dan menembaki hantu kuntilanak itu sampai perompak itu melarikan diri. Pada pukul 8 di pagi hari dan di hari yang sama, rombongan ini mendarat di kawasan tepi Sungai Kapuas yang tidak jauh dari muara Sungai Landak. Setelah itu mereka mulai menebangi pohon serta mendirikan surau yang sekarang namanya menjadi Masjid Jami Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Mereka juga mulai mempersiapkan tempat pemukiman serta mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Ini yang akan menjadi kastil mereka, tapi untuk pusatnya berada di Masjid Jami. Saat ini, Istana Kesultanan Qadriyah Pontianak masih tetap tegak berdiri. Oleh karena itu, tak heran mengapa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri disebut sebagai ahli maritim dan strategi, karena ia berhasil memilih letak yang strategis dan mempunyai wawasan yang luas. Kesultanan Pontianak ini berlangsung selama 2 abad, yaitu sejak tahun 1771 hingga 1950. Selama kesultanan ini masih eksis, terdapat 8 sultan yang pernah berkuasa. Kesultanan ini berakhir pada tahun 1950 seiring bergabungnya banyak daerah dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pemerintah juga mengubah menjadi pemerintahan Kota Pontianak pada tahun 1943 sampai dengan 1950. Pejuang-pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia, bagaimana yang dilakukan pejuang-pejuang di Jawa dan Sumatera. Puncaknya pada tanggal 16 Oktober 1943 terjadi pertemuan rahasia di Gedung Medan. Sepakat Pontianak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai
berbagai golongan, mereka bersepakat merebut kekuasaan dari pemerintah kolonial Jepang dan mendirikan negeri rakyat Kalimantan Barat dengan lengkap 18 menterinya. Saya akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami. Perdagangan merupakan kegiatan yang menopang kehidupan ekonomi di Kerajaan Pontianak. Kegiatan perdagangan berkembang pesat karena letak Pontianak yang berada di persimpangan 3 sungai. Pontianak juga membuka pelabuhan sebagai interaksi dengan pedagang luar. Komoditas utamanya antara lain garam, berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung sagu, pinang, gambir, lada, sarang burung, kopra, dan kelapa. Pontianak memiliki hubungan dagang yang luas. Selain dengan VOC, pedagang Pontianak juga melakukan hubungan pedagang dari luar dengan pedagang dari berbagai daerah. Kerajaan Pontianak kemudian menerapkan pajak bagi pedagang dari luar daerah yang berdagang di Pontianak. Tidak sedikit dari pendatang yang bermukim di Pontianak. Mereka mendirikan perkampungan untuk bermukim, sehingga nama-nama perkampungan lebih menunjukkan ciri ras dan etnis. Munculnya Kerajaan Pontianak. Sebenarnya kelahiran Pontianak ini bersamaan dengan periode bercokolnya imperialisme Barat, yang menyebabkan kehidupan kesultanan ini tertekan di bawah eksploitasi kekuasaan imperialisme tersebut. Menghadapi kenyataan itu, Sultan sebagai kerabat Sultan dan para pembantunya tampaknya menerima perlakuan tidak adil. Itu tanpa banyak reaksi dan oposisi. Sehingga terkesan Kesultanan Pontianak bersekutu dengan pemerintah penjajahan Belanda. Padahal ketundukan itu merupakan keterpaksaan dan strategi menghindari konflik militer langsung antara kedua pihak yang berakibat kehancuran bagi kesultanan ini karena tidak memiliki kelengkapan perang yang memadai. Campur tangan VOC dalam soal-soal interkerajaan membawa Pontianak terlibat dalam pertikaian politik dan ekonomi antar kerajaan. Perebutan kekuasaan di wilayah Kalimantan Barat menjadi kompleks dengan adanya konflik perbatasan antara Mempawah dan Sambas. Meskipun konflik itu dapat diselesaikan melalui perantaraan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Sultan Pontianak, tetapi pertentangan antara penambahan Mempawah dan Abdurrahman meningkat. Faktor ini yang menyebabkan kemunduran dari Kerajaan Pontianak. Nah, untuk peninggalan sejarah kesultanan ini, kami hanya mendapatkan 3 buah peninggalan, yaitu Keraton Kadria yang merupakan istana megah Kesultanan Pontianak, Masjid Jami sebagai pusat kerajaan sekaligus peribadatan, dan makam Batu Layang sebagai makam anggota keluarga Kerajaan Kadria. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go.